Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hala wa la quwata illa billah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala kita bertemu kembali walau via virtual. Kita lanjutkan materi kita untuk perkuliahan kita yang keempat kalau nggak salah. Nanti setelah pemaparan kita akan diskusi dan ada materi ya yang sudah disiapkan ya oleh mahasiswa eh, sesuai dengan tugasnya begitu. Dan nanti kita akan elaborasi dalam bentuk tulisan dan artikel gitu. Baik, saya siapkan materinya. Eh, Ya, fungsi-fungsi manajemen sistem pembelajaran. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa pendekatan dalam pembelajaran dan kita sudah juga mendapatkan pemahaman awal ya tentang definisi apa itu manajemen, apa itu sistem, apa itu pembelajaran. Lalu kemudian eh, kita kemarin elaborasi pendekatan ya, pendekatan Nam- berbasis pada pendekatan kognitif, kemudian konstruktivisme, lalu kemudian kita juga mempelajari tentang pendekatan berbasis sistem. Kali ini kita akan mempelajari secara lebih mendalam tentang fungsi-fungsi manajemen sistem pembelajaran. Kita berharap dengan memahami materi ini kita bisa mengaplikasikan di dalam konteks pendidikan modern. Bagaimana ketika kita misalnya diberikan suatu kesempatan untuk memimpin suatu organisasi pendidikan atau lembaga pendidikan misalnya, lalu bagaimana dan apa yang harus kita pikirkan, harus kita siapkan dan yang kita bisa operasionalisasikan ya sehingga tujuan-tujuan di dalam pendidikan yang kita emban tugas itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Nah, kembali kepada konteks manajemen itu sendiri, gitu ya. Di dalam manajemen, tentunya fungsi-fungsi manajemen akan menjadi acuan ya di dalam mengembangkan bagaimana sistem pendidikan atau pembelajaran yang kita akan kelola ya dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Nah, karena kita memiliki uh, satu concern bersama bahwa di dalam proses pembelajaran yang saat ini dianggap relevan, yaitu ketika kita menggunakan unsur-unsur teknologi ya. Ada istilahnya triangles ya, triangle strategic yaitu kita mengoptimalisasi tiga unsur di dalam suatu lembaga di mana unsur-unsur itu melekat dan menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu yang kita sebut dengan people, proses, dan teknologi. Nah, di dalam pengembangan
manajemen pembelajaran yang berbasis pada teknologi, maka kita perlu mengenal unsur-unsur yang menentukan dalam keberhasilan proses pembelajaran eh, yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Jadi, kalau kita mengelola suatu lembaga pendidikan, maka ada tiga unsur tadi yang harus menjadi concern untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan, yaitu bicara tentang SDM-nya, pasti ya people, kemudian bicara tentang prosesnya, yaitu pendekatan yang kita gunakan, media yang harus tersedia, kemudian bicara tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk mensupport proses pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam fungsi-fungsi manajemen, kita tetap mengacu pada kegiatan-kegiatan yang menjadi elemen penting, yaitu planning, organizing, updating, dan controlling. Nah, walaupun ini sangat mudah dan kita mengingatnya ya, unsur-unsur dalam manajemen ini, namun pada kenyataannya tidak semudah yang uh, kita mungkin akan jalankan. Karena kita akan menghadapi berbagai tantangan di dalam proses implementasi fungsi-fungsi manajemen ini. Nah, ketika kita akan menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini di dalam suatu lembaga pendidikan, maka apa langkah-langkah yang kita perlukan? Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya seperti tersedianya guru, media, fasilitas, gitu. Lalu kemudian ya, tidak kalah pentingnya adalah merancang kurikulum dan metode evaluasi. Nah, merancang kurikulum ini juga dibutuhkan keterampilan tersendiri karena eh, proses seiring waktu berjalan, eh, pengembangan kurikulum ini memiliki skema dan model tersendiri yang biasanya menjadi kebijakan bagi eh, kementerian, baik Kementerian Pendidikan Dasar maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, membangun skema dan pola sistem kurikulum yang digunakan secara nasional. Nah, namun demikian, kita sebagai eh, tenaga ahli atau akademisi atau expertise yang sedang mempelajari tentang sistem pembelajaran, manajemen sistem pembelajaran, tentunya kita sendiri harus memiliki haluan, gitu ya. Haluan di dalam ketika terjadi perubahan kurikulum misalnya, ketika kita sudah memahami tentang haluan atau konsep dasar atau pokok-pokok pikiran atau prinsip-prinsip ya di dalam sistem pembelajaran itu sendiri, maka perubahan apapun yang terjadi secara nasional, kita tetap memiliki landasan yang kuat untuk tetap menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan benar. Kenapa kita bisa mengatakan dengan baik dan benar? Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu benar sesuai dengan kurikulum, tapi belum tentu baik bagi peserta didik dan belum tentu baik bagi para pendidiknya. Ini yang menjadi sebuah tantangan bagi terutama para leader, eh, mereka yang mengemban amanah untuk mengelola suatu lembaga pendidikan, jika tidak memiliki dasar-dasar yang kokoh di dalam leadership mereka, terutama konsep dan pengetahuan yang dimilikinya, maka cenderung akan bisa berubah-ubah ya. Jadi mungkin kita bisa melihat ya ada satu sistem pendidikan yang dibangun fundamentalnya sangat kuat sekali, itu bisa sustain jangka panjang dan
uh, bisa melakukan ekspansi pertumbuhan yang akseleratif ya secara nasional. Contoh misalnya ya kita mengenal ada sekolah Al-Azhar misalnya ya. Sekolah Al-Azhar ini ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Jawa Timur, ada di Sumatera dengan memiliki konsep dan sistem yang sama. Nah, walaupun kurikulum nasional berubah-ubah, tapi mereka memiliki konsep sendiri yang cukup kuat gitu ya, dan ternyata dinilai cukup berhasil gitu ya, mengantarkan anak-anak didik mereka untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan tinggi yang eh, memiliki prestasi dan akreditasi yang baik. Nah, itu yang kemudian apapun perubahan kurikulum ketika suatu lembaga pendidikan memiliki fondasi yang kuat di dalam membangun sistem pembelajaran yang ada di dalamnya, maka dia akan menjadi suatu model, ya bisa menjadi suatu model pembelajaran. Nah, bagi mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki konsep yang jelas, nah, ketika memimpin suatu lembaga pendidikan, dia biasanya ikut arus gitu ya, ikut arus tanpa memiliki haluan sendiri. Nah, itu yang menyebabkan tidak banyak lembaga pendidikan berhasil menjadi suatu model, ya, menjadi suatu model di dalam sistem pembelajaran yang kemudian diakui oleh masyarakat, output atau hasil dari proses itu yang kemudian bisa diterima ya dalam pasar lanjut pendidikan tinggi misalnya. Kemudian berikutnya adalah selain bicara tentang perencanaan, bicara tentang pengorganisasian. Ini proses tahapan di dalam manajemen. Nah, kalau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses organizing adalah membagi tugas sesuai kompetensi tenaga pendidik. Ini langkah-langkahnya, kemudian menyusun struktur organisasi sekolah dan mengkoordinasikan jadwal dan aktivitas pembelajaran. Nah, kita berasumsi sebagai leader atau kepala sekolah misalnya yang diberikan amanah untuk memimpin proses kegiatan belajar mengajar dalam suatu institusi, maka ketika di dalam perencanaan eh, salah satu kurikulum yang tadi kita sudah bahas sudah ditetapkan, maka bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum tersebut? Nah, disinilah konteks organizing yang dimaksud. Kita harus menyiapkan resources dengan membangun tupoksi yang jelas ya sesuai dengan kompetensinya, lalu kemudian membangun struktur sekolah dan kelas dan mengkoordinasikan jadwal serta aktivitas pembelajaran. Jadi ketika kurikulum sudah ada, lalu kemudian struktur organ guru dan tenaga pendidik sudah tersedia dengan baik, baru kemudian kita mengkoordinasikan untuk melakukan scheduling ya, penjadwalan dan bagaimana aktivitas pembelajaran dilakukan. Nah, pandangan terkait dengan organizing ini tidak saja kita mengacu pada hal-hal landasan konvensional, tapi juga uh, para scholar ya, para Islamic scholar juga memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda seperti Syekh Wahbah Asyuhaili misalnya menekankan pentingnya pengorganisasian agar setiap individu dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Ya, lalu kemudian yang ketiga pelaksanaan. Jadi ketika perencanaan yang diejawantah dalam bentuk kurikulum, ya kurikulum sudah terwujud tentunya dengan segala turunannya ya seperti SAP ya satuan ajar perkuliahan misalnya, kemudian turunkan lagi kalau sekarang menggunakan CP, capaian pembelajaran,
atau CPL, capaian pembelajaran luaran, kemudian CPMK, misalnya capaian pembelajaran mata kuliah, semua yang sudah disusun dengan rapi di dalam perencanaan awal tadi. Lalu kemudian tahapan kedua kita menyiapkan resources, sumber daya yang ada, terutama pendidik atau pengajarnya, lalu menyiapkan infrastruktur, sarana prasarana yang kita gunakan, termasuk teknologi di dalamnya, gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana mengaktualisasi, menjalankan atau mengaplikasikan dari seluruh perencanaan kurikulum yang sudah tersedia tadi dengan resources yang kita miliki, ya baik resources manpower-nya maupun teknologi yang kita miliki dan seluruh sumber daya pasok yang ada bisa kita gerakkan, ya bisa kita gerakkan secara bersama-sama, eh, dan tentunya karena kita kaitkan dengan teknologi, bisa kita gerakkan dengan melalui suatu teknologi untuk mendorong akselerasi percepatan, ya, ketepatan, keakuratan, dan keefisienan gitu. Jadi agar efisien, kemudian bisa efektif, maka yang kita gunakan dalam mendukung itu semua adalah dengan eh, aplikasi teknologi. Lalu kemudian yang terakhir adalah controlling, ya, pengawasan atau pengendalian. Jadi kita kembali lagi feedback ke belakang. Pertama kita susun kurikulum. Jadi kalau kita menjadi pemimpin di dalam lembaga pendidikan, maka yang menjadi concern awal adalah bagaimana kurikulum bisa kita bangun untuk mewujudkan visi dan misi lembaga yang kita pimpin tadi. Lalu kemudian yang kedua, kita menyiapkan resources melalui melalui proses job analysis, job description, kemudian menyusun struktur, gitu ya, dan seterusnya, termasuk penyiapan sarana dan prasarana. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kegiatan belajar mengajar kita jalankan dengan menggunakan acuan kurikulum yang tersedia, lalu kemudian dengan struktur beserta dengan perangkat organ yang kita sudah siapkan, lalu kita arahkan dan kita gerakkan, dan kemudian kita kendalikan. Nah, dalam proses pengendalian ini, kita selalu melakukan evaluasi, memantau dan evaluasi agar efektif dengan sumber daya yang terbatas, kita bisa optimalisasi tujuan yang kita bisa capai, ya, dengan kinerja yang terbaik. Lalu eh, tentunya kita pada akhirnya tidak mungkin ada kesempurnaan, ya pasti ada kelemahan, ada kekurangan, gitu ya. Dari hasil Monef, maka kita akan bisa menemukan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam organisasi, baik yang menyangkut di SDM-nya maupun terhadap sarana prasarana yang tersedia, ataupun terhadap software atau kurikulum yang dimilikinya. Maka dengan pengendalian dan pengawasan ini, dengan Monef ini, kita bisa memperbaiki apabila kita menemukan ada kelemahan atau ada kekurangan di dalam uh, baik terkait dengan people-nya, prosesnya maupun teknologinya. Uh, Kemudian berikutnya adalah bicara tentang integrasi. Jadi apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, di mana kita memiliki asumsi bahwa suatu lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang baik, didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, kemudian didukung dengan sarana prasarana atau fasilitas pembelajaran yang standar, gitu. Lalu kemudian dilakukan monef untuk kita perbaiki apabila ada kesalahan dan kelemahan di dalam proses maupun
di dalam penyediaan resources yang ada perlu peningkatan capacity, maka kita bisa mengintegrasikan itu semua dalam satu gerakan yang berkesinambungan dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan menjadi satu kesatuan yang terus secara dinamis eh, bergerak gitu ya. Eh, Bergerak terus. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir adalah teknologi apa yang bisa kita gunakan di dalam membangun learning management system karena ini basisnya ada teknologi sehingga kita perlu perkenalkan ada yang namanya Google Classroom, ada modal, ada misalnya yang sering kita dengar ada istilah ruang guru misalnya, salah satu platform yang digunakan oleh anak-anak um, menengah ke bawah gitu ya. Jadi ada SMA, ya pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu kan dari mulai SD, SMP, SMA itu ya menengah. Maaf, menengah itu SMP dan SMA. Kemudian ada pendidikan dasar yaitu SD dan PAUD. Baik, itulah kurang lebihnya. Kita saat ini berarti sudah memiliki suatu mindset, suatu uh, mainframe. Mainframe kita adalah bagaimana me- mengelola suatu lembaga pendidikan secara profesional dengan sistem manajemen yang baik dan kita bisa melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan capaian-capaian yang sudah ditentukan. Baik ya, itu sebagai sebuah pengantar. Nah, perlu saya kembali mengingatkan ya bahwa output pembelajaran kita ya selain proses penilaian pengetahuan yang melalui LMS kita melalui bagioconsulting.com eh, yang perlu disiapkan mulai dari sekarang biar tidak nanti terlalu mendesak atau tergesa-gesa adalah menyusun artikel gitu ya, menyusun artikel. Ini wajib ya yang kita ikuti dalam perkuliahan bersama dengan saya. Jadi saya selalu mewajibkan kepada mahasiswa untuk menulis dan hasil tulisannya bukan saya yang menilai, tapi yang menilai adalah reviewer dari editor jurnal. Ya, jadi eh, topik-topik nanti yang bisa dipilih sudah saya share. Jadi nanti silakan bisa memilih topik yang diinginkan. Lalu kemudian panduan juga sudah saya share. Nah, nanti tulisan bisa kita lakukan secara progresif ya hasilnya. Bisa nanti minggu depan sudah bisa punya draftnya. Kemudian minggu berikutnya ya minggu ke ketiga bisa sudah menghasilkan suatu artikel. Lalu kemudian minggu keempat kita bisa submit ya ke jurnal. Karena biasanya untuk penerbitan publikasinya itu terkadang perlu menunggu ya, ada waiting list, ada ada daftar tunggunya, nggak bisa langsung terbit. Tapi ada juga bisa yang langsung terbit ya. Ini tergantung editor jurnalnya, tergantung kecepatan kita juga ya untuk merespon apabila ada review dari reviewer ya, ada tanggapan dan komen dari reviewer, kita bisa segera selesaikan, ya bisa kita perbaiki. Saya yakin akan bisa cepat terbit ya, publish.
Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Rehan, Mas Sam, Mas Hadi, Mbak Fauzia. Yang mau tanya, Prof, yang Silakan. tugas kemarin belum kita kerjakan ya karena posisi nggak kebuka ya di websitenya sebagai konsultan ya, Prof. Yang tugas minggu lalu, Prof. Oh, belum di Kuis kuis minggu lalu itu belum bisa kita kerjakan. Kuis yang bagian 3 ya, Pak Sam ya. Ya, Dengan betul ini, yang tugas. Prof, dengan pengumpulan tugas resume yang kemarin juga belum ada ininya, yang untuk submitnya. Pengumpulan tugas resume yang kemarin belum bisa. Hmm, Iya, Prof. baik-baik. Nanti setelah ini boleh dikirimkan. Prof, Kemudian untuk ya sama mengerjakan ini ya, sama mengerjakan multiple Tugas choice resume ya. yang tugas choice sama studi kasus terdekat itu ya, Prof ya, yang belum bisa kita kirim, Prof ya. Ya, yang belum bisa dikirim apa artikel ya atau apa ya? Iya, artikel tentang studi Nah, kasus itu itu, Prof ya. Studi kasus yang lingkungan terdekat ya. Oh ya, oke nanti mungkin habis ini bisa diupload sama berarti yang tertunda Yang tugas multiple choice minggu pertemuan lalu ya. ketiga ya. Ya multiple choice ya belum ya. Iya, betul, Prof. Baik. Baik, sampai sini ya. Mungkin karena di mall kan sebentar lagi mau tutup, nggak bisa nggak bisa keluar. Prof izin tanya, Prof. Iya, iya Mbak, silakan. Aku tanya terkait apa namanya judul artikel yang 50 judul Prof share di grup WhatsApp itu, apakah kami mengambilnya dari situ kah gitu untuk artikelnya atau memang kami boleh mengambil judul sendiri gitu Prof? Iya, bisa memilih dari 50 judul itu. Ya, karena kan judulnya kan kita tentang sistem manajemen sistem pembelajaran gitu ya. Jadi ada yang kaitannya dengan perencanaan, ada organizing, ada actuating, ada controlling gitu ya. Nah, kalau kita bebas nulis nanti nggak relevan, nggak relate ya, nggak relate dengan topik kita. Gitu. Jadi kita Baik sesuaikan Prof. dengan topik kita. Ya, gitu. Saya kira ya. Makasih atas atensinya. Kita Uh, ada Mbak Fauzia yang mau ditanyakan lagi. ya, Prof, terima kasih. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Alhamdulillah. ilaha illa anta, La astaghfiruka wa ilaha illallah, atubu ilaik. astagfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Terima Oke. kasih ya.